Selamat datang kembali bersama saya Rendra Aditya dengan NPM 076. Di sini saya ingin mempresentasikan bagaimana mengenai langkah kerja perhitungan dari tugas UAS Biologi Statistika. Dan di sini topik yang dipilih adalah energi terbarukan, dan secara spesifik saya ingin menjelaskan mengenai pengaruh turbin angin dan turbin air dari berbagai jenis terhadap sumber daya energi. Jadi apakah si turbin angin dan turbin air ini dapat menggantikan atau dapat menjadi sebagai sumber energi baru yang terbarukan, menggantikan energi fosil yang mana kita tahu energi fosil semakin menipis seiring berjalannya waktu dan seiring bertambahnya jumlah manusia. Langsung saja, di sini ada tabel pengacakan. Di sini sudah saya acak dan diberi warna supaya memudahkan untuk perhitungan. Lalu di sebelah sini ada tabel mengenai perlakuan. Nah, ini data-datanya sudah saya dapatkan, dan data ini didapatkan dengan cara disimulasikan ya, menggunakan perangkat lunak. Nah, yang pertama kita bisa hitung jumlah baris dulu, yang paling penting jumlah baris, jumlah kolom, dan jumlah perlakuan. Nah, langsung saja mungkin caranya seperti biasa. Karena ini menggunakan Excel, saya ingin menggunakan summary, perintah summary, lalu di blok saja, klik enter. Nah, ini bisa diseret ke bawah, keluar hasilnya. Hal yang sama dilakukan di bagian kolom. Hanya yang ini adalah kolom, enter, diseret ke kanan, nah keluar hasilnya. Kemudian di perlakuan, nah ini yang agak berbeda, namun menggunakan perintah yang sama, summary. Tapi untuk ini secara spesifik, misalkan ini saya mau menghitung perlakuan yang ini, yang kuning ya, yang turbin angin horizontal. Nah, ini kita klik, terus tambah, yang kuning lagi tambah, yang kuning tambah, terus hingga yang terakhir. Klik enter, nah sudah ada hasilnya. Nah, ini tidak bisa langsung diseret ya, karena kita ngeblok dari data yang berbeda, bukan data yang sama gitu. Misalkan ini satu garis, itu tidak. Jadi kita harus lakukan secara manual. Kita lanjut ke yang hijau, seperti biasa, tambah. Nah, klik enter. Ini hasilnya. Lakukan hal yang sama ke semua data. Oh ya, sekedar info lagi, di sini saya menggunakan 5 treatment ya, 5 pengulangan dengan taraf nyata sebesar 5%. Nah, taraf nyata ini dinilai penting ketika kita ingin menentukan atau menganalisis dari F-hitung ya. Karena taraf nyata ini digunakan ketika kita menentukan nilai F tabel pada Microsoft Excel di bagian sini. Nah, ini sudah ditemukan ya, perlakuan, baris, kolom. Setelah didapatkan nilai-nilai baris, jumlah kolom, jumlah perlakuan, lanjut kita mencari nilai grand total. Nah, grand total ini adalah nilai dari jumlah seluruh data yang ada di sini. Ya, langsung menggunakan perintah yang sama, summary, namun di sini kita blok semua data. Klik enter. Nah, ini hasilnya 3605. Sekarang mencari nilai FK. Nah, nilai FK ini nanti dipakai ketika kita mencari JK ya, jumlah kuadrat. Jadi supaya langsung saja, jadi nanti tidak harus mencari lagi. Nah, FK ini dicari dengan rumus grand total. Kita kasih kurung dulu. Grand total kurung dikuadratkan, lalu dibagi dengan treatment dikuadratkan. Nah, karena treatmentnya ada 5,
5 kuadrat adalah 25. Nah, ini adalah nilai FK. Oke, lanjut. Untuk mencari nilai derajat bebas, dB, ini rumusnya cukup simpel pada baris, kolom, dan perlakuan. Rumusnya sama ya. Treatment dikurangi 1. Treatmentnya 5 dan dikurangi 1, jadi hasilnya 4. Jadi ini kita plot saja 4. Nah, untuk galat itu nanti di terakhir ya. Sekarang kita cari total dulu. Total itu adalah treatment dikuadratkan dikurangi 1. Nah, treatment 5 dikuadratkan 25 dikurangi 1 jadi 24. Nah, untuk galat itu adalah hasil pengurangan dari total dikurangi perlakuan dikurangi kolom dikurangi baris. Klik enter. Nah, ini galatnya 12. Lanjut ke JK. Kita lanjut untuk mencari JK. Nah, ini nilai JK ini adalah misalnya jika baris ya, berarti nilai ini dikuadratkan lalu ditambahkan. Kelima ini masing-masing dikuadratkan lalu ditambahkan. Nah, langsung saja untuk perintahnya menggunakan SUMSQ ya. Klik tab, kita blok yang baris, kurung, terus dibagi 5, dikurangi ini ya, FK. Enter. Nah, ini hasilnya 204. Lanjut untuk yang kolom berarti kita bloknya yang kolom yang bagian sini. Nah, kelebihan. Sorry. Hapus dulu. Sini. Terus kasih kurung dibagi 5 dikurangi dengan FK. Enter. Perlakuan juga sama. Untuk perlakuan juga kita bloknya yang di bagian perlakuan di sini. Kurung dibagi 5 dikurangi dengan FK. Enter. Nah, ini hasilnya ya. Untuk total, untuk total ini agak beda ya. Untuk total ini jumlah kuadrat dari yang data di sini di tabel yang bagian ini itu dikuadratkan lalu ditambahkan terus dikurangi dengan FK. Nah, kita lanjut ya untuk mencari total. Nah, ini rumusnya sama, cuman ini nggak dibagi dengan treatment. Kalau tadi kan dibagi di 5 ya, dibagi 5 sebagai treatmentnya. Kalau ini langsung. Jadi summary sekuensial. Ini kita blok data yang ada di perlakuan di sini. Terus dikurangi dengan FK. Wah, kebanyakan. Kayaknya harus dikasih kurung. Nah, mending. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk galat itu adalah hasil pengurangan dari total dikurangi perlakuan dikurangi kolom dikurangi baris. Enter. Nah, ini galatnya ya, jumlah kuadrat dari galat. Nah, untuk KT kuadran tengah, selanjutnya ini kita akan menghitung KT atau kuadran tengah. Nah, kuadran tengah ini menggunakan nilai JK dan nilai DB. Untuk KT baris, ini rumusnya adalah JK, nilai JK dibagi dengan DB. Hasilnya 51. Terus ya ini bisa langsung di blok. Nah, lalu untuk KT galat juga sama. Ini kayaknya sama deh. Nah, ini sama dibagi dengan 12. Nah, ini hasilnya. Kita sudah dapat data DB, JK, dan KT. Nilai-nilainya sudah diketahui ya. Lanjut untuk menghitung F ya, menentukan nilai F hitung. Nah, ini rumusnya adalah sama dengan nilai KT ini dibagi dengan KT baris ya, ini KT baris. F hitung baris adalah nilai dari KT baris dibagi dengan KT galat. Ya, hasilnya F hitungnya 1,09. Lanjut sama ya, nilai KT dibagi dengan KT galat. KT kolom dibagi dengan KT galat. Enter. 0,98 sama yang perlakuan dibagi. Nah, ini hasilnya 5,5
Setelah diketahui nilai F hitung, ini kita harus menentukan dulu F tabelnya ya, sehingga pada akhirnya kita akan mengetahui apakah hipotesis yang kita buat diterima atau ditolak. Untuk menentukan F tabel ini sebetulnya bisa menggunakan tabel distribusi F ya, bisa langsung dibaca dengan cara di versi 1 atau derajat bebas 1 itu di 4, dan satu lagi yang versi yang V2-nya derajat bebas 2-nya adalah di 12. Ini juga nantinya hasilnya akan sama ya di ketiga baris, kolom, dan perlakuan ini hasilnya bakal sama. Namun kebetulan sekali saya menggunakan Excel, jadi kita bisa langsung menggunakan common atau rumus ya di Excel. Rumusnya adalah fin V. Ini kita tab. Nah, di sini ada probability. Probability yang kita pakai adalah taraf nyata yang tadi ya. Saya pakai 5%. Terus di sini ada titik koma, berarti kita klik titik koma. Nah, ini degree of freedom 1, berarti yang ini. Karena kita kan satu baris dulu ya, di baris. Lalu titik koma lagi, degree freedom 2 yang galak. Ya, enter. Nah, ini hasil F tabelnya. Sebetulnya sama sih ketika kita mencari baris, kolom, dan perlakuan, karena nilainya juga sama ya, 4, dan kata galatnya juga sama 12. Cuman untuk pembuktian kita coba 5%, titik koma, degree of freedom, titik koma lagi, ini. Tuh, hasilnya sama ya, baris dan perlakuan, baris, kolom. Perlakuan juga hasilnya akan sama, 5%, titik koma, tuh hasilnya juga sama. Nah, ini adalah nilai dari F tabel ya. Dari sini juga kita bisa lihat ya F hitung dan F tabelnya. Untuk F hitung di sini kan ada 1,09, 0,98, 5,79. Sedangkan di F tabelnya adalah 3,26. Nah, kita lihat di bagian sini, ini F hitung perlakuan lebih besar dari F tabel. Nah, ini mengindikasikan bahwa perlakuan atau pengaruh perlakuan nyata terhadap turbin angin ini signifikan ya. Dengan artian sumber turbin angin ini bisa digunakan sebagai sumber energi baru, sumber energi alternatif yang terbarukan dengan setelah melalui uji hipotesis menggunakan rancangan bujur sangkar Latin ini. Jadi pengaruh nyata perlakuan terhadap turbin angin ini adalah signifikan karena kita lihat nilai F hitung itu lebih besar dari F tabel, mengindikasikan juga kita menerima H1 ya. Jadi hipotesis 1 atau H1 diterima. Mungkin itu saja yang langkah kerja yang saya lakukan untuk menguji hipotesis menggunakan metode rancangan bujur sangkar Latin. Laporan tertulis sudah saya lampirkan di laporan file laporan, dan video ini adalah untuk menjelaskan mengenai langkah kerja yang saya lakukan sehingga hasil dari uji hipotesis ini keluar gitu. Ini hasilnya dan langkahnya sudah saya lakukan tadi, dan itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik salah kata ataupun dari sisi perhitungan tadi yang salah-salah teknis, mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.